minggu yang lalu? Yaitu tentang zina. Zina kan materi kita sekarang. Yaitu tentang berfoya-foya. Ya, coba Anda. Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, menjauhi manfaat untuk menjauhi sifat hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini. Sekarang sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini, Ibu ada sedikit kata motivasi untuk kita semuanya, yaitu melangkah itu untuk maju. Jadi artinya apa? Sebagai seorang siswa, kita tentunya mempunyai impian, cita-cita untuk masa depan. Yang pertama, seperti yang Anda lihat di depan, peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil. Ya, yang pertama, peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil, yaitu hafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ya. Kemudian, peserta didik mampu menerapkan sikap menjauhi larangan pergaulan bebas dan zina ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada materi kita. Ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi ayat ini nanti akan menjelaskan terkait dengan perbuatan zina itu. Bagaimana zina itu menurut pandangan ayat ini. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari ayat ini lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu ayatnya apa, gitu ya. Sekarang sebelum Ibu menyebutkan atau menunjuk salah seorang di antara kita, ya, coba siapa yang bersedia sampai ditunjuk dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain perhatikan aturannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Ya, bagus ya. Sekarang tadi memang sengaja bacanya tidak Ibu koreksi, karena Ibu ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana kemampuan kita dalam membaca ayat Al-Quran. Ya, tapi ada yang harus kita perhatikan, yang lebih penting dalam membaca Al-Quran itu adalah bagaimana dalam bacaan yang kita baca itu makhrajnya, tajwidnya itu bisa kita baca dengan tepat dan sempurna. Kenapa? Karena dalam membaca ayat Al-Quran ini yang harus kita perhatikan itu adalah benar atau tidaknya bacaan itu bergantung kepada makhraj atau tajwid. Salah makhrajnya akan bisa artinya itu berbeda. Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu, apa yang Anda tak pahami tentang zina itu? Coba lihat nanti Anda ya. Zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Ya, bagus. Hubungan yang dilakukan perkawinan atau tanpa adanya ikatan pernikahan. Coba ulangi lagi Ananda. Zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan cinta. Zina adalah sama ya, berarti pengertian dari zina itu adalah hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan, di mana hubungan itu terjadi tanpa adanya pernikahan.
secara bahasa berasal dari kata gana dan gani, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan ketuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti hafizah, yaitu perbuatan fikih, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang, perempuan dan laki-laki yang tidak terikat hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu keduanya atau sudah menikah. Selanjutnya dilanjutkan oleh kedua hukuman perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukuman perbuatan zina adalah halal. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung pengertian agar tidak terjerumus dalam suatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Sebagaimana sebuah perumpamaan, barang siapa yang berada di sekeliling suatu jurang, ia akan dikhawatirkan akan terjerembab dalamnya. Demikian juga dengan demikian perbuatan zina dikhawatirkan akan membawa seorang benar-benar akan melakukannya. Adapun terhadap perilaku selain perbuatan zina yang tidak memiliki rangsangan yang kuat untuk melakukannya, maka biasanya larangan tersebut langsung tertuju kepada perilaku itu, bukanlah larangan yang mendekatinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabi. Tidak hukuman bagi pelaku perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina bagi menjadi penegak tergantung pada status dan keadaan perilakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau zina menyebabkan belum berkeluarga? Yaitu maka akan membedakan jenis hukum yang dilakukan kepadanya, yaitu hukuman untuk perbuatan zina bukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa zina bukan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak menikah. Hukuman untuk pelaku zina bukan adalah satu, hukuman daerah atau bintang untuk sebanyak 2 kali. 2, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara 2 kali jatuh atau jenisnya. Hukuman untuk perbuatan zina gairu bukan. Gairu bukan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina gairu bukan adalah satu, apabila pelaku zina gairu bukan adalah gadis yang berkelaka, maka sebenarnya adalah jeda atau campur satu kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. 2, apabila pelaku zina gairu bukan adalah janda dan juga, maka hukumannya adalah jeda satu kalian hukum rajam juga menaik zina. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Kita terima kasih kepada Bapak dari tempat kami. Ada yang ditanyakan? Silakan kepada itu masing-masing kelompok kalau ada pertanyaan. Terima kasih kepada Udi yang telah saya memberi pertanyaan. Sebutkan 2 jenis zina. Ada lagi? Yang kedua, cara menghindari perbuatan zina ya. Selanjutnya ada? Masih ada lagi? Ada lagi yang lain? Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan. Sebutkan contoh-contoh perbuatan zina. Ada lagi dari kelompok lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada Ibu dari kelompok kita, yaitu berikan 2 alasan utama berdasarkan ajaran agama dan dampaknya pada individu serta masyarakat pergaulan tentang zina. 2 alasan utama. 2 alasan utama ajaran agama dan dampaknya terhadap individu
dan tidak mencintai kawan. Kita beri kaki waktu tidaknya 2 T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Nah, bagus ya. Tadi sudah ditampilkan materi oleh kelompok 1 tentang bagaimana menjauhi pergaulan bebas dan zina. Tadi pemakalah sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali tentang larangan pergaulan bebas dan manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina itu. Tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan zina karena zina itu merupakan perbuatan yang diharamkan dan dilarang dalam agama, baik itu dalam agama ataupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ya, kita kerjakan LKPD nih. Ibu bagikan tugasnya ya. Dan silakan dikerjakan tugasnya. Ya di situ saja. Pengerjaannya cukup 1 per kelompok saja. Dan sudah selesai ya? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan. Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, kumpul. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang kita simpulkan materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, jadi kesimpulannya adalah cuma 1 orang siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, coba. Ya, silakan. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Karena ini sebuah ini hanya sedikit secara manfaat. Maka dari itu wajib kita menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memiliki perbuatan yang baik. Ya, bagus. Ada lagi? Ya, bagus ya. Jadi perbuatan zina itu adalah sesuatu perbuatan yang dilarang dalam agama dan juga di dalam norma-norma